Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Halo, Halo. ketemu lagi sama podcast Ibu dan Anak dan sama Bapak. Ya. Kemana? Em, Kayaknya kita nyambung yang minggu lalu ya. Kita masih bawain oleh-oleh dari hasil kita pergi berkelana selama 3 bulan di Jerman. Iya, iya. Karena banyak hal yang selama 3 bulan di Jerman lumayan banyak hal-hal yang kita amati gitu. Uh, Sebelumnya kan kita cuma pergi sebentar jadi nggak ada waktu untuk mengamati karena ini cukup lama, jadi banyak juga yang kita amati. Dan kali ini kemarin itu kita ngomongin sampah, ada linknya di situ ya. Ada linknya nggak di sini ya? Kita ngomongin sampah. Kali ini kita mau ngomongin tentang yang sesuatu hal yang juga berbeda banget treatmentnya antara di kita di sini dengan di sana, itu tentang lalu lintas ya. Lalu lintas itu termasuk transportasinya dan lalu lintasnya. Nah sekarang Ya, ngobrolin apa? Ngobrolin apanya dari? pertama yang paling jelas kelihatan itu adalah kalau di kita ini kan setirnya setir kanan ya, di sana setir kiri, bener nggak? Setir kanan jalannya di kiri, di sana setir kiri jalannya di kanan. Waktu kita dulu pernah tinggal di Selandia Baru dan Sama seperti di Indonesia ya. sama seperti di Indonesia, di Selandia Baru setirnya setir kanan, nyetirnya di kiri. Tapi kalau di Jerman dan di Amerika juga negara-negara Eropa, Iya, iya. kecuali Inggris itu setirnya itu setir kanan, jalannya di kiri. Iya. Itu bikin susah loh waktu pas kita datang untuk menyesuaikan kalau nyebrang, Susah lihat, banget, susah lihat banget. kiri kanannya, salah lihat gitu, salah jalan. Itu banyak sekali kejadian-kejadian yang lucu ya waktu itu, saya juga ngerasakan kayak gitu ya. Pertama nyebrang aja kita udah salah dulu ngelihat gitu mana awalnya. Nah, kan Iya. kebiasaan di negara yang memang seperti Indonesia ya, ya kita nyebutnya sebagai apa tuh, right handed ya. Right handed ya. Dengan negara seperti Jerman, kebanyakan negara Eropa lah ya, yang memang dia berada di sebelah kiri. Jadi suka apa nyebrang, pertama kagok ya, kita salah kayak gitu, udah maju nggak taunya ada mobil sebelah sini yang datang atau sebelah sana yang datang kayak gitu. Jadi apa yang banyak kagoknya. Terus lagi juga yang bikin apa, yang suka ngerasa risih itu adalah kalau tak perhatiin ya, pas lagi nungguin bus misalnya, itu kan lagi nunggu gitu, terus ngeliatin ada orang yang bawa mobil gitu kan, sepertinya gitu kan bawa mobil, tapi dia kayaknya pelengak-pelongo atau kayak gimana. Terus bilang, ini kok supirnya ceroboh banget ya kayak gini, padahal yang kita lihat bukan supirnya sebelah kiri, yang kita lihat itu adalah penumpang yang ada di sebelah Penumpangnya. kanan. Jadi kelihatannya kok dia malahan pelengak-pelongo kayak gimana, jadi merasa aneh gitu, ini orang membahayakan nyetirnya. Iya, iya banyak yang kayak gitu ya. Karena kita nggak biasa seperti itu. Waktu pernah tinggal di Selandia Baru, di New Iya. Zealand juga, New Zealand itu juga sama seperti Indonesia. Waktu di Australia dan di Inggris Sama, juga sama seperti Indonesia. Nah aneh itu, yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa kayak negara-negara Inggris dan persemakmuran ya, New Zealand, Iya. Australia itu kan negara persemakmuran Inggris ya. Malaysia juga nggak sih? Malaysia juga sama seperti kita. Sama seperti kita. Yang beda di Asia Tenggara itu hanya di Filipina. Filipina beda. Filipina Nggak tahu ya kalau Vietnam katanya kayaknya mungkin sudah sama lupa. kanan mungkin ya. Kanan ya. Heeh. Ya itu kenapa sih? Amerika kan Iya, kan. kanan ya, Ya, jalannya mobilnya di berjalan kanan. di sebelah kanan ya. Maksudnya Mobilnya kita jalan kanan tuh kanan. maksudnya sebelah kanan, bukan supirnya ya. Bukan sopirnya. Mobilnya jalan di kanan, jalan sisi kanan gitu ya. Itu kenapa ya kayak itu, sempat ini kan waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol, kenapa ya kok maksudnya Iya, iya. kalau di Indonesia aja ya oke lah, Indonesia aja atau Asia gitu. Ini enggak gitu. Inggris jalan sebelah kiri, Amerika jalan sebelah kanan. Padahal sama-sama negara-negara, bolehlah dikatakan negara-negara maju dan negara-negara yang udah duluan dengan Iya. kendaraan. Ada 4, kenapa gitu kenapa sih? Iya. Ja-
ini cerita tadi ya, kita kebiasaan kita membayarkan tuh ternyata itu jadi perhatian ya, seperti kalau kalau berada di Inggris gitu, kalau di jalan-jalan di London kayak gitu ya, terus selalu tempat penyeberangan tuh selalu bilang look left atau look apa itu harus dijelasin kayak gitu supaya orang tuh nggak salah. Seperti kita kan tadi kan karena kebiasaan, jadi banyak orang Inggris tuh beda dari Eropa yang kebanyakan yang lainnya seperti itu. Nah mungkin ini cerita nih ya, dulu kan pernah di Inggris tinggal kayak gitu, sempat nanya gitu sama orang sana, kenapa ya kok di Inggris Pak jalannya di sebelah kiri gitu, kenapa kok di Eropa enggak kayak gitu, beda. Terus ternyata itu ada historinya katanya. Jadi sejarahnya ini walau alam bener apa enggak gitu. Jadi sejarahnya itu katanya awal itu adalah karena orang itu kalau seandainya jalan-jalan dulu mungkin agak kecil sempit seperti itu. Nah, jadi banyak naik kuda gitu ya, pakai kuda kayak gitu. Nah kudanya itu atau bawa kereta yang dia nyupir yang dari belakang bawa apa penumpang atau sebagainya, dan itu bawa dia nyetir kuda pakai pecut. Itu biasanya pegangnya itu adalah paling mudah di sebelah kanan. Mereka rata-rata kan right handed, tangannya kanan yang lebih kuat gitu. Sedangkan untuk mendalikan kudanya pakai tangan kiri gitu, sehingga pecutnya yang dipakai seperti itu. Tangan kanannya. Jadi kalau seandainya dia jadi maka dia ngambil jalan sebelah kiri seperti itu. Karena kalau dia nantinya kalau jalan sebelah kanan, kalau mecut nanti kena orang-orang yang lagi berjalan, lagi berjalan di pinggirnya kayak gitu. Jadi dia pindah ke, jadi dia ngambil jalan sebelah kiri seperti itu. Tapi itu aturan nggak pernah ditulis seperti itu. Tapi udah berlaku secara umum aja gitu ya. Ada aturan itu muncul ketika di Inggris itu ada dibangun London Bridge itu ya. Jadi kalau di London Bridge itu kan itu udah juga tua, itu tahun 1000 berapa? 800 atau 1700 mungkin London Bridge udah tua juga gitu kan. Jadi perlu pengaturan supaya nggak tabrakan antara yang jalan ke sini dan jalan ke sana seperti itu. Nah, ngikutin pola yang kebanyakan orang tadi yang sebenarnya sudah ngikutin, sehingga berada dia sebelah kiri, yang kalau yang jalannya sebelah kiri seperti itu. Sudah diatur supaya nggak tabrakan. Itu model di Inggris seperti itu. Oke. Terus begitu pakai mobil ngikutin jalannya sebelah kiri. Betul, jadi kebiasaan karena memang semua akhirnya mesin-mesin ataupun yang produksinya melanjutkan dari itu ngikutin kebiasaan situ, jadi handle-nya dan sebagainya. Oke. Terus kenapa kok Amerika dan negara-negara Eropa jalannya sebelah kanan? Ya, itu juga lucu juga. Iya, jadi di sebagian negara, nah mungkin kalau di Inggris tempatnya kecil seperti itu. Kalau sebagian negara ada cerita lagi tuh kalau ditanya gitu. Jadi hampir semua negara di Eropa yang dari Roma, jajahan Romawi lah seperti itu seperti di Inggris. Jalan itu sebelah kiri. Karena banyaknya orang itu pengendara kuda dan sebagainya, selalu naik kudanya itu dari sebelah kiri. Dari itu sisi yang makanya ke pinggirnya gitu kan. Jadi dari sebelah kiri rata-rata naik. Senjatanya juga, dan pas dia naik itu naik ke kudanya selalu begitu. Kalau pegang senjata, kalau tentara Romawi itu juga dia pegang senjatanya sebelah kanan rata-rata kan, sehingga dia berada naiknya sebelah kiri untuk memudahkan. Kemudian dia berubah kayak gitu. Berubahnya itu bisa macam-macam ya, dan mungkin ada yang tahun 1700, 1800 seperti itu berubah. Kenapa berubah? Nggak tahu kenapa sebabnya. Mungkin kalau di model di Eropa, di Amerika beda. Kalau di Amerika itu ceritanya historisnya itu karena keretanya itu tidak ada tempat khusus kursi size-nya kayak gitu. Kalau bawa kereta penumpang kayak gitu. Sehingga dia si pengendali sekaligus duduk bareng sama si penumpangnya kayak gitu. Dan dia selalu ngambil sebelah kiri. Karena apa? Karena biasanya bawa wagon itu kan gede, bawa penumpang banyak. Jalannya juga kebetulan gede gitu. Jalan zaman dulu mungkin di Amerika ya, pakai
ditarik sama kuda, dan kudanya tidak satu. Ada 4 atau 6 kayak gitu, jejer seperti itu. Nah, dia pegang pecut. Pecutnya itu adalah untuk mengendalikan si kuda. Karena dia rata-rata di sebelah kanan, pegangan sebelah kanan, sehingga dia berada ngambil duduk di belakang kuda yang paling belakang sebelah kiri gitu loh. Jadi kalau kudanya di depan gitu kan 6 gitu atau 4, 6 kayak gitu. Nah, dia ngambil duduk di belakang kuda yang paling kiri supaya dia bisa mengendalikan kuda yang depan juga yang sebelah kanan kayak gimana kayak gitu. Kalau dia sebelah kiri kan susah dia. Jadi kalau di sini dia masih bisa gitu. Bener juga ya. Itu alasannya. Itu alasan bener atau cuman? Nah, itu masalahnya loh. Tapi itu ceritanya begitu gitu. Dari saya tanya sama temen kayak gimana kan, curious juga ya kayak gitu. Tapi bener apa enggak ya walau alam lah ya. Terus kenapa kok di Eropa seperti itu? Nah, ini masalahnya katanya sih berkaitan dengan masalah safety. Setelah ada kendaraan, setelah itu, nah banyak yang berpikir kalau orang biasa itu right handed, kayak gitu kan, banyak kan orang right handed, sehingga dia kalau seandainya mendadak ada apa, dadak ada distraksi atau apa di depan yang membahayakan, atau kemudian ada kendaraan kenceng di depan itu, dia cenderung kalau kaget narik, bukan mendorong. Jadi kalau narik itu berarti cenderung ke kanan. Kayak gitu. Dan itu lebih safe buat si kebanyakan orang merasa terbiasa seperti itu. Kalau refleksnya kayak gitu. Sehingga dengan demikian dia untuk menghindari tabrakan, maka dia ngambil ke kanan supaya kalau ini tidak masuk ke jalurnya orang tapi keluar dari jalur. Gitu. Jadi kalau dia setirnya jalannya sebelah kanan, dia setirnya di kiri kan? Ya. Nah, setirnya di kiri. Jadi kalau dia kaget atau apa, ininya ke kanan gitu. Jadi ke arah pinggir jalan, bukan ke arah tengah jalan gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita setirnya di kanan, kita jalan sebelah kiri, kalau kaget ke tengah jalan gitu. Akibatnya dari depan itu akan nubruk gitu ya. Iya, katanya sih katanya begitu. Okay. Karena jadi ada alasan kenapa pindah, karena masalah safety waktu itu. Setelah bukan kuda lagi ya. Setelah mobil mobil ya, setelah banyak kendaraan seperti itu. Dan banyak kemudian negara-negara berubah, termasuk Portugis, termasuk Spanyol, Itali, Eropa rata-rata. Belanda itu masih agak belakangan gitu. Dan yang paling belakangan itu Swedia. Oh gitu. Belakangannya sebelakangan apa? Kira-kira tahun 1960-an lah. Oh, oke. Kita tetap belum lahir lah ya. Jadi kita lahir udah sebelah. Nah, itu dikenal. Oh gitu. Iya, waktu itu karena jadi keputusan untuk memindahkan itu juga berat juga. Karena sudah kebiasaan ya. Sudah diatur, sudah banyak kendaraan yang sudah mengikuti yang sudah masih tetap di jalan sebelah kiri kan, seperti itu. Waktu mengubahnya itu kan berarti marka jalan diubah semua. Mobil harus berhenti dulu semua kayak gitu. Berhenti dulu, terus nanti mereka harus putar arah atau pindah jalur, baru dia jalan lagi kayak gitu. Jadi ada set waktunya kayak gitu ya, ditentukan. Untung tahun segitu belum banyak kendaraan ya. Kalau tahun sekarang mah chaos kali ya. Jadi kalau kita mau pindah sekarang, wah marka jalan harus ubah kayak gitu, semua jalan. Bukan hanya kendaraan setirnya ubah ya, tapi kalau itu kan bisa diatur. Sekarang juga banyak mobil-mobil yang masih setir kiri, yang mobil langsung impor. Tapi akan terjadi kekacauan karena nggak bisa jalan semua. Iya, jadi diberhentikan dulu. Kemudian setelah diberhentikan, marka-marka jalannya pun disiapkan dulu. Nanti yang lama ditutupin, yang baru dibuka. Jadi muncul baru. Dan itu terjadi di Swedia. Oke. Kalau yang lainnya mungkin pada saat mobil belum terlalu banyak gitu ya perubahannya gitu ya. Gitu. Itu dikenal sebagai HD, huruf H ya, HD. HD gitu. Itu H itu kalau kita kayak hari H, D-Day. Tapi di sana H itu dari bahasa Swedia, artinya tuh kanan. Nggak salah apa ya, Herger atau apa kayak gitu. Herger bahasa. Nanti ceklah di kamus. Tapi itu artinya tuh kanan. Jadi hari orang pindah ke jalur kanan. Tapi itu dikenal sebagai hari H. Jadi menarik juga ya, maksudnya bisa segitu ya.
kita nggak kepikiran, pokoknya kita jalan aja, kita kebiasaan itu. Terus di tempat lain ya kayak di Amerika, di Eropa jalannya sebelah kanan ya kita sambil menggerutu gitu ya. Susah banget sih. Gitu. Coba menarik loh. Timor Leste. Timor Leste itu awalnya tuh jalannya sebelah kanan loh. Oh, sebelum Ngikuti Portugis. Oh, sebelum masuk ke Indonesia. Iya. Setelah masuk Indonesia pindah ke sebelah kiri. Sekarang balik lagi. Sekarang ke kiri tuh. Karena dia sekarang kan banyak berkiblat ke Australia kan. Mungkin. Ya mungkin jadi praktis juga nggak perlu juga. Pindah lagi kan susah ya kali ya. Dulu mungkin masih barang-barang dari Portugis ya seperti itu. Sekarang mungkin jauh banyak datang dari Indonesia. Mobil-mobilnya juga dibeli dari Indonesia mungkin atau dari mana. Lucu banget. Iya. Ya itu satu hal yang lucu juga yang kita perhatikan. Terus sebenarnya banyak banget ya di jalan-jalan yang kita perhatikan. Ya mungkin kalau marka jalan di sana clear banget sih ya. Di kita marka jalan agak kurang clear ya. Maksudnya nggak jarang kita lihat di jalan itu jalurnya tuh nggak kelihatan. Atau ada satu jalur, tapi mobil tuh nggak cukup di situ gitu. Benar Ya. Sering. Ya mungkin satu sisi mungkin dari jumlah kendaraan per panjang jalur. jalan gitu, lebar jalan dan sebagainya. Mungkin kalau rasionya mungkin ya nggak seperti di Indonesia lah, padat banget seperti itu ya. Sehingga di sana mungkin pengaturannya mungkin lebih baik, lebih ini. Tapi keteraturan itu juga karena disiplin dari Penggunanya semua. Dan yang luar biasa, semua orang, kan kita semua ya walaupun tidak punya kendaraan, kita kendaraannya hanya roda 2 atau sepeda atau apa, itu dihargai kan di situ. Oh iya. Ya maksudnya mereka punya slotnya masing-masing. Iya kayak gitu. Jadi pejalan kaki itu ada tempat yang aman untuk jalan kaki kan. Ada tempat trotoarnya memang sudah disiapkan. Untuk jalur sepeda juga ada. Walaupun ada tempat-tempat tertentu yang orang dan sepeda itu nyatu, tapi ada juga yang jelas kalau seandainya ini nyatu, diberikan warning kayak gitu. Ini orang dan ini bisa gabung di mana gabung gitu tempatnya gitu kan. Jadi orang kita tahu berapa gitu kali ya, lewat iya, kan, ada yang diberi tanda gitu kan. Tapi kemudian ada juga yang diberi jalur pisah kayak gitu. Orang di sini, sepeda di sini, dikasih garis tengahnya kayak gitu. Jadi yang sepeda jadi juga bisa kenceng, aman, tidak begitu khawatir kalau ada orang tadi yang nyelonong tiba-tiba pindah ke sana kayak gitu. Iya. Dan semuanya disiplin ya menjalankan seperti itu. Ada ya penghargaan ke semua lah seperti itu ya. Nyebrang juga lebih aman, kemudian kita fasilitas untuk ya itu artinya itu fasilitas ya yang diberikan oleh pemerintah untuk semua pengguna jalan fasilitas umum ya di situ seperti itu diatur. Ya karena sepeda itu merupakan satu kendaraan yang paling penting ya di sana kita lihat ya. Ya. Hampir semua house, kalau di kita tuh semua punya motor, kalau di sana tuh semua punya sepeda kali ya. Sepeda motor malah nggak begitu banyak ya. Sepeda motor malah nggak begitu banyak gitu. Semua punya sepeda, makanya dia punya jalur sendiri. Dan kayaknya anak kecil baru bisa jalan 1 tahun udah dikasih sepeda dan udah bersepeda ke jalan raya. Kita lihat banyak anak kecil mungkin umur 4 tahun, 5 tahun itu udah sepeda roda 2 dan udah ini sepeda sendiri sama orang tuanya gitu. Itu kan dan udah tahu jalannya, jalurnya di mana, nggak nyelonong ke sana kemari kayak gitu tuh. Itu keren banget sih ya. Ya jalur sepeda itu tidak hanya kayak numpang di jalan kayak gitu tidak gitu atau eksisnya ada, tapi itu ada beberapa bagian itu memang sengaja dibuat memang kayak dibuat gitu. Ya. Jadi untuk memudahkan memfasilitasi. Jadi misalnya nih ya, kita kan sering jalan-jalan ke pelosok-pelosok ke dalam kayak gitu kan. Yang masuknya itu kayak kebun-kebun atau kita jalannya seperti itu. Dan kita nemukan kan
ada jalan trek gitu, yang sehingga dari antar kampung ke kampung itu tidak melewati jalan utama itu, tapi sepeda yang bisa lewatin Bisa sana lewat, dan orang jalan kaki juga bisa lewat situ kan, seperti itu mau jogging mau apa dan sepeda bisa jalan situ. Menurut saya tuh bagus banget kayak gitu loh. Jadi kita punya pilihan kalau tidak memakai kendaraan umum yang mungkin akan lebih muter jalannya, tapi ini pakai sepeda. Nah, sepedanya ada jalurnya seperti itu, melewati kebun-kebun dan sebagainya. Iya. Banyak kan? Banyak ya, kita sering mengikuti jalan-jalan itu ya, cuman kita nggak pakai sepeda, jalan kaki aja. Ketemu kuda juga yang lewat jalan seperti itu Iya, gitu jalan kan. seperti itu. Dan kerennya lagi orang disability gitu ya, orang yang pakai kursi roda Ya, atau apa itu bisa bisa secara mandiri berjalan di jalan raya juga, menggunakan fasilitas jalan raya. Iya, difasilitasi juga lah Difasilitasi seperti hal gitu. tersebut. Karena nggak ada kayak kalau di kita kan trotoar jalan rata terus tiba-tiba ada jalur mobil, trotoarnya yang turun gitu ya, jeblok gitu ya. Ada trap gitu. Jadi kalau bawa kursi roda sendiri, pakai kursi roda sendiri itu nggak akan bisa gitu kan. Tapi kalau di sana enggak gitu, memang jalannya itu memang bisa dilalui oleh orang disability secara mandiri juga. Itu keren banget sih gitu. Dan hampir semua fasilitas umum bisa bisa di akses orang disability ya. Iya. Gitu. Yang menarik juga kali ini jadi banding-bandingan kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya, jadi pelajaran dan mungkin kita jadi tahu juga. Aku tuh suka perhatikan trotoar. Trotoar tuh tingginya dengan terhadap jalan kendaraan mobil, dan untuk trotoar orang itu punya standar nggak tingginya? Kayaknya ya. Coba lihat deh, hampir semua tuh tingginya sama rata kayak gitu mana-mana. Iya, betul juga. Iya, Jadi kan? nggak ada yang tahu-tahu Nggak ada yang tahu tinggi, tinggi banget atau apa atau kayak rendah gitu. banget gitu, atau nggak ini rata jalan Kayak gitu. gitu. Itu yang di kota-kota ya. Kalau agak ke pinggiran, ke desa sepertinya ada sih yang kemudian mungkin karena fasilitas jalannya, tapi orangnya mungkin agak ditinggikan supaya untuk menjaga keamanan, safety atau apa kayak gitu kan. Kan ada jalan-jalan yang orang tidak bisa nggak boleh lewat kan, kayak misalnya di bawah underpass atau apa, sehingga diberikan jalur lain untuk orang untuk bisa lewat kayak gitu. Yang lain nggak boleh lewat ke situ gitu kan, sepeda masih boleh biasanya. Tapi yang kendaraan bermotor itu nggak boleh seperti itu. Iya, kita juga pernah ngelewatin jalan di bawah sungai kan. Iya, jadi ada sungai di atasnya, di bawahnya ada jalan buat orang. Iya. Dan sepeda. Tempat nyebrang. Tempat nyebrang sungainya bukan ke atas Bukan jembatan di tapi atas, ke bawah. di bawah jembatan itu lucu juga sih gitu. Iya, ya pengguna jalan itu di sana, baik itu sepeda atau naik itu moped, skuter yang kayak gitu juga bisa berjalan sama dengan mereka pakai jalur sepeda ya, sepeda. Jadi semuanya aman di jalan gitu. Iya. Gitu. Dan semua juga patuh ya, maksudnya nyebrang juga. Kalau udah zebra cross, udah pastilah kalau kita nyebrang pasti berhenti ya kendaraan-kendaraan itu, nggak ada yang nyelonong. Kalau zebra crossnya ada lampunya, nah kita itu sesuai dengan lampu lampunya, gitu. jalan. Tapi kalau nggak ada lampunya, zebra cross yang ini. Iya. Dan itu menarik banget gitu di situ. Gitu. Iya. Tapi lebih jadi enak gitu karena semuanya serba teratur dan hak-haknya setiap orang juga diatur ya, seperti itu, dihargai lah seperti itu, mana jalurnya orang, Jalur sepeda, jalur kendaraan bermotor. ya, moped tuh masuk ke situ kayak gitu kan. Jadi penyewaan moped di sana kan jadinya sangat ini ya, lumayan banyak gitu. Banyak perusahaan yang menyediakan, mungkin 3 perusahaan mungkin ya waktu itu dilihat. Iya, mungkin 2 ya. Yang kita lihat warna hijau sama pink. Iya, ada warna kuning satu lagi nggak tahu. Mungkin belum banyak banget. Iya. Yang satu lagi warnanya. Nah itu banyak sekali, dan untuk orang itu membantu mobilitas sih sebenarnya. Ya. Tapi itu kemudian ada orang punya bisnis
menyewakan moped itu ya atau skuter tersebut seperti itu untuk membantu. Dan itu pakai jalur sepeda. Iya, jadi aman semuanya, merasa memiliki hak masing-masing. Terus ada juga satu hal yang kita lihat di kendaraan umum ya, kalau kendaraan umum balik lagi ke orang disability gitu ya. Gimana? Kalau di kita pernah ngalamin dari pintu bus ke bawah itu tinggi banget, kita harus loncat. Apalagi di Jakarta zaman dulu Kopaja atau Metro Mini itu mobilnya busnya nggak berhenti, kita udah harus loncat, kalau nggak kita nggak akan bisa turun gitu. Itu terus kemudian di kereta api berhentinya terus nggak di pinggir lagi. di tengah jalan ya, jadi kita harus turun terus ada mobil lagi yang lewat. Iya, jadi itu benar-benar ngalamin. harus. Tak perhatiin di Jakarta masih ada yang kayak gitu deh. Masih, tapi busway sekarang udah nggak kayak gitu. Tapi ininya ya, maksudnya jarak antara lantainya kendaraan umum itu dengan bawah, dengan jalan atau dengan apa itu membuat orang disable nggak bisa akses lah gitu. Nah kan kalau kita perhatiin gitu di sana itu kendaraan, kalau misalnya bus itu ya kalau berhenti itu dia akan turun ya pinggirnya, sehingga orang kayak nunduk gitu. Orang disable tuh pakai kursi roda bisa turun gitu, bisa turun dengan sendirinya gitu. Iya. Bahkan ini kalau memang tergantung ya, ada yang tergantung disable-nya seperti apa. Bahkan si orang supirnya sendiri bisa mengeluarkan dari pintu belakang itu. Yeah. Ditarik ada semacam jembatannya gitu. Dikeluarkan jembatan dari di bawah bus itu supaya bisa turun dengan kursi roda bisa turun. Itu buat yang nggak bisa turun banget ya, yang nggak bisa rendah banget busnya gitu, kayak gitu. Itu jadi ada gitu yang buat nurun. Pernah itu mungkin ya. Trotoarnya dibikin standar ya. Bisa jadi supaya bisa bisa gitu. Iya mungkin ya. Padahal di kita di stasiun Bandung aja itu udah yang paling ini ya, udah termasuk yang paling keren lah gitu ya, selain di Gambir gitu ya. Itu kita sering turun kereta tuh loncat kan. Sering nggak? Turunnya tinggi banget, kalau kadang-kadang ada dikasih tangga gitu. Tangganya di beberapa yang agak ke depan atau kemana tuh gitu. Ya, jadi kita harus nyebrang dulu ke daerah tempat gerbong yang ada tangganya, disediain tangga baru turun. Iya. Maunya gitu. Iya. Tapi kalau di situ sepanjang kereta platformnya akan rata gitu, bener nggak? Oh iya, kalau kereta, kalau kereta di sana platform. Tram juga begitu. Ada beberapa tempat yang tram nggak ada, ininya sih ada gitu. Tapi kita nggak sempat memperhatikan itu kalau disable gimana turunnya. Tapi yang selain beberapa tempat itu di Frankfurt yang kita lihat ya, ini berhentinya itu nggak di pinggir yang ada platformnya gitu, tapi berhentinya agak di tengah jalan, sehingga ada trap, ada ada gap antara turunannya itu, ada kayak satu tangga gitu, ya nggak di Frankfurt gitu. Itu teman nggak tahu kalau disable turun akan seperti apa di situ, tapi itu ngalamin di situ sih. Apa tram atau tram? Oh iya, tram. Tapi tram itu ada lucunya juga ya. Iya. Kan tram itu rata-rata sih ada kayak stasiunnya gitu untuk tempat orang naik atau turun gitu ya. Tapi bukan stasiun apa ya namanya ya? Apalah ya, terminalnya lah gitu, terminalnya gitu. Tapi di Frankfurt ada beberapa yang turunnya di tengah jalan gitu. Ya, kita ngalamin kayak gitu. Tapi lucunya di situ itu lampu merahnya itu sinkron gitu dengan tram itu gitu. Jadi begitu tram itu berhenti, lampunya merah gitu, sehingga orang naik turun dari tram itu aman. Padahal rame yang turun itu, terus tapi mobil tidak ada yang bergerak karena ada lampu merahnya. Lampu merah gitu. Itu tramnya jalan, lampunya hijau lagi, kemudian dia lewat lagi. Itu apa ya namanya? Jangan-jangan pakai remote guys. Supir tramnya nyalain lampunya supaya remote. Saya mau berhenti gitu.
Langsung Begitu dia itu langsung ini. Tapi itu apa namanya, pengaturan yang membuat semuanya tuh berjalan lancar gitu. Jadi semua hak-hak pengguna jalan itu dihargai. Coba kalau misalnya enggak kan, mobil jalan gitu, orang mau nyebrang gitu, sementara tramnya nggak bisa nunggu. Tramnya kan ada waktu berhentinya ya, dia nggak akan berhenti lama gitu kan. Nah itu kebayangkan kalau itu nggak diatur gitu. Aku waktu itu sempat ini tak perhatiin ya waktu ke situ tuh ada mobil polisi yang lampunya nyala tapi sirinenya enggak. Kalau di sana kan kadang cuma lampu aja cukup ya. Kalau sirine itu kan kalau seandainya di depan ngalangin kayak gitu ya suka jalan. Lampunya nyala terus kehalang oleh tram. Lampu merahnya nyala kayak gitu dan orang kan langsung dari tempat stasiun atau terminal tadi itu kan dia menuju ke tengah kan jadi satu jalur mobil itu kan dipenuhi oleh penumpang yang menuju ke tengah kayak gitu. Nah si mobil polisinya itu ketahan kayak gitu padahal pakai lampu kayak gitu. Jadi mobilnya juga nunggu juga, mobil polisi juga nunggu juga penumpangnya pada naik semua. Ini sudah jalan baru dia jalan lagi kayak gitu. Padahal kalau lampu merah biasa kayak gitu, kalau emergency dia akan jalan. Di Kalau dalam perempatan ini ya, dalam, di perapatan kayak gitu, kalau lampu merah dia akan jalan juga walaupun dengan jalan hati-hati ya tentunya. Ambulans itu kan mobil komunitas seperti itu kan, layan itu kan tetap jalan kayak gitu ya. Iya. Iya, apa namanya, satu hal yang kita perhatikan juga itu kalau udah nyala gitu sirene mobil polisi kayak atau ambulans kayak atau apalagi pemadam kebakaran, yang lain tuh minggir gitu. Set gitu. Dan itu disiplin ya. Iya. Kalau di kita Ya itu bicara prioritas ya. prioritas karena kita terlalu banyak ya yang bunyi sirene, jadi kita nggak tahu yang mana yang prioritas kali ya, udah terbiasa untuk nggak memperhatikan lagi. Ya masih padat cuman sekarang sih enggak lah ya. Sekarang kita lihat apalagi sering kali di media sosial kalau seandainya nggak masih jalan kan kemudian jadi viral kayak gitu ya seperti itu. Jadi orang juga sudah begitu perhatian sekarang dan berharap juga kita kan sering kali berpikir wah ini palsu nih ambulans tapi nggak bawa ini tuh nggak bawa pasien nggak emergensi cuman dia jalanin kayak gitu. Ya mungkin dulu begitu tapi sekarang mungkin enggak gitu ya, mungkin sudah lebih perhatian lah seperti itu, lebih bagus mungkin ya seperti itu. Iya, kita berharap begitu gitu. Karena kita kadang-kadang kalau kita di jalan tol gitu kan macet gitu ya. Terus tiba-tiba ada ambulans belakang, kita bingung gitu. Aduh, gimana? Kita juga dulu mungkin agak malas ngasih jalan karena nggak jelas juga tuh. Hampir semua mobil kebanyakan yang ngasih Serena gitu. seperti itu pakai banyak. forrider dan segala macam itu kan. Ya forrider mungkin ada pengawal depan, tapi yang pakai lampu, pakai itu kan seolah-olah itu juga mobil sedang servis kan seperti itu. Tapi ternyata enggak kayak gitu kan, kadang-kadang gitu. Jadi kita itu bohong. Jadi banyak rasa percaya apa enggak itu dengan ini kayak gitu ya. Jadi sekarang mudah-mudahan enggak lah karena sudah ada peraturan yang jelas kan, mana kendaraan yang boleh memakai lampu seperti itu dan pengaturan lampunya, lampunya pun juga diatur sih sekarang ini. Oh, udah ada ya? Ada, cuman ya kita kadang-kadang nggak melihatnya itu termasuk yang konsisten diterapkan ya seperti itu. Kan pernah tak baca peraturannya seperti itu diatur. Kalau polisi itu warnanya merah biru, seperti itu. Kalau pemadam kebakaran tuh merah. Kalau ambulans tuh warnanya merah kalau nggak salah seperti itu. Ada pengaturannya. Kalau di luar negeri ambulans tuh warnanya apa ya? Biru ya? Atau kuning? Kalau kuning tuh servis kuning. Servis jalan, servis apa tuh kuning seperti itu. Ini merah ambulansnya. Merah. Itu termasuk dalam ujian SIM loh itu. Iya, kalau dulu. Kita dulu ngambil SIM di luar negeri. Masuk ujiannya ditanya. Termasuk itu. Kalau dokter pun boleh loh. Dokter kalau dalam keadaan emergensi seperti itu pakai lampunya hijau. Jadi itu ujian SIM itu. Gitu. Yang tadi cerita tentang prioritas itu menarik itu. Kalau jadi kendaraan umum yang bus yang di situ itu perhatiin nggak?
Kalau lampu merah pun kadang-kadang dia posisinya agak beda gitu. Ah iya, lampunya ada sendiri ya, Ya, bos seperti itu. itu. Dan lampunya itu kayak sinyal kereta. Iya, Ada yang bentuk lurus, ada yang dihalang berarti Iya, nggak boleh benar, maju, benar. gitu kan. Terus ada yang waktu lurus itu berarti boleh Boleh jalan kayak berarti. ada miring seperti apa kayak gitu ya artinya. Yang jadi kayak rambu atau semapur Rambu-rambu sendiri. dari rambu dari kayak kereta kayak gitu. Kayak ada lampunya sendiri seperti itu. Jadi jadi itu prioritas ya seperti itu. Ya menarik sih sebenarnya. Terus seandainya ada halte bus, ini halte ya mungkin. Halte bus itu agak dekat dengan lampu merah. Kalau lampunya merah perempatan kayak gitu, si mobil-mobil lain itu berhentinya itu lainnya tuh jauh di belakang dari halte. Perhatiin nggak kayak gitu juga. Iya, Jadi benar. jauh di belakang halte gitu. Jadi nggak ada yang deket ke lampu merah yang ada garis deket lampu merah Ngedeket-deketin itu dekat nggak situ ada. nggak ada. Mereka berada di garis yang ada di belakang halte. Di belakang halte, Seperti iya itu. betul. Sehingga nanti kalau seandainya masih lampu merah seperti itu, si busnya itu mau masuk, dia masuk aja kayak gitu. Masuk duluan kayak gitu. Iya. Nah, jadi nggak berebut sama yang kendaraan yang lain ya. pribadi. Padahal busnya ada bus panjang banget, bukan double decker kan ke atas ya. Itu panjangnya bus Iya, dua. dua. Kayak dua bus satuin gitu sampai sepanjang itu. Iya kayak di Jakarta kan busnya. Bus gandeng. Bus gandeng ya, bus gandeng. Itu. Tapi bisa ya. Itu keren Itu lagi-lagi prioritas kan kita bicara prioritas. Jadi banyak pengaturan-pengaturan seperti itu. Sekarang kalau kita ngomongin transportnya sekarang nih. Iya. Ya, Menarik banget tuh kalau seandainya transportnya karena jauh banget. jauh banget bedanya di kita ya. Iya sih. Di sana tuh bus sudah biasa ya. Terus Bus antar kota bus juga. antar kota Ya. banyak gitu ya. Terus kereta cepat, kereta regional, kereta Urban. kereta ini apa namanya? Bukan urban, uban. Urban. Uban tuh kayak metro lah kalau di kita di sini ya. Ya. MRT kayak MRT atau LRT yang kayak gitu ya. Dan itu seru sih naik gitu ya. Kalau kayak MRT itu udah nggak ada sopirnya ya. Jadi bolak-balik nggak ada sopirnya. Kita malah duduk di paling depan paling belakang. Nyetir. Iya. Nggak ada sopirnya. Tapi yang menariknya keretanya itu dia nggak punya bukan nggak punya. Kalau kereta yang ini ya, dia kereta regional tuh RE ada Uban, ada apalagi lah gitu, ICE untuk kereta cepatnya, Intercity-nya. Intercity yang cepat ya, Intercity yang ini RE gitu ya. Ada S gitu ya. Nah, yang kita perhatikan Intercity ya. Intercountry kali ya. Keretanya itu lokonya itu ujung-ujung ya, maksudnya lokonya itu dua, lokomotifnya itu jadi Pendorongnya sama ini pendorongnya benar. Jadi maksudnya gini, dia nggak ada yang mesti balik buat balik arah. Jadi muter arah gitu nggak ada. Jadi tinggal balik lagi aja di situ. Jadi ada langsir pindah dulu, lokonya pindah kayak gitu. nggak ada lokonya pindah dulu gitu. Kalau di kita kan lokonya satu di depan gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya dia balik ke arah sana lokonya pindah gitu. Muter terus baru narik dari sebelah sini. Kalau situ enggak, masuk situ jadi kita seringnya di stasiun-stasiun yang udah mentok gitu ya. Kayak di Frankfurt enggak mentok. Di beberapa kota lah kita itu kayak di Leipzig juga mentok gitu. Terus kita mikir nanti lokonya udah di ujung itu perginya gimana gitu. Ternyata perginya bukannya lokonya pindah, enggak, loko yang sebelah sini yang narik gitu. Jadi lokonya ujung-ujung dua loko dan hampir semua gitu ya. Semua ya, bukannya hampir semua gitu. Jadi hanya supirnya aja pindah ya. Sopirnya aja yang pindah.
Gitu Dari juga, ujung ke ujung. gitu juga dengan tram. Tram juga gitu. Jadi ya. kalau misalnya balik, sopirnya pindah. Semua begitu kelihatannya. Di kita enggak, di kita Iya, enggak. ya sistem ini ya, ke sistem kereta apinya aja mungkin. Mungkin Indonesia nanti juga akan begitu kali ya. Iya. Nggak tahu. Terus dia juga ada tram, yang buat kota-kota besar ada tram. Kalau kota kecil tempat Kiki tinggal di Erlangan itu nggak ada tram. Perhatiin nggak? Apa tuh? Ada juga kereta yang antar desa, jadi berhenti dia Iya. tempat-tempat desa gitu, tempat perkebunan, ada apa dan sebagainya seperti itu. Iya, iya. Walaupun yang nggak bawa sayur-sayuran gitu enggak lah ya, bahkan Bawa kambing. enggak lah ya, banyak itu. Tapi itu semacam kalau kita tuh seperti angkutan desa ya, angkutan desa. Cuman ini pakai rel kereta Iya, gitu, iya, dan ada supirnya. Jadi kayak aku tuh dengerin itu kayak ini kayak mobil ini ya, kayak mobil bus ya atau mobil truk ya kayak gitu suaranya, ada karena dia diesel dan diesel, sebagainya. Terus sampai perhatiin pakai persnel enggak ya? Iya, waktu kita ke Rothenburg Iya, ya. kan lewat desa-desa kayak iya. gitu kan. Ada satu kereta yang gerbongnya cuma beberapa ya, dikit gitu, dan itu kayak gerbongnya nggak panjang-panjang seperti yang kereta yang ini, gerbongnya agak pendek gitu dan Yang hubungannya iya. antar desa-desa seperti itu. Iya. Itu kan supirnya ada di sana kayak gitu kan. Kemudian kayak ya kayak persnel Kayak atau gimana. personalnya, iya, bunyi mesinnya itu ya. Tapi jalannya di rel kayak gitu. Iya. Dia berhenti di setiap di halte yang memang kayak apanya ya, satu poin-poin tertentu, poin-poin tertentu stasiunnya seperti itu. Dan bukan stasiun kereta yang gede kayak gitu, ya hanya cuma berhenti aja gitu. Terus ada ya kalau kita namanya kayak halte ya kalau angkutan kayak gitu ya, angkutan di desa seperti itu. Iya, iya. Perhatiin. Jadi apa ya, segitu banyak variasinya kalau untuk fasilitas umum untuk kendaraan darat itu. Dan kita emang banyak makainya kereta ya. Karena kebetulan tiketnya kita dapat tiket yang lagi diskon gede-gedean. Iya. 1 bulan itu hanya berapa? 9,9 euro. Ya, 9 euro lah. 9 euro lah kayak gitu ya. Ntar kita ngomongin tiket nih, tiketnya penting banget nih, karena menarik banget untuk di Dan Jerman. bisa memang ada tentu ya kalau yang kereta yang kelas IC yang intercountry ICE kayak gitu memang beda gitu ya. Tapi yang regional dan begitu itu kayaknya satu sistem tiket deh gitu, dan bisa dipakai di semua transport yang kereta kayak gitu. Termasuk juga yang di desa tadi. Termasuk ke desa tadi. Betul, kereta yang masuk ke desa-desa tadi yang berhenti sampai kita antar region, sampai kita kemana, ke Berlin. Dia ngomong tiketnya nanti. Tapi ini yang mau di highlight adalah fasilitas kereta itu yang tadi macam-macam itu, dan yang untuk di pedesaan, yang model kayak bus itu atau kayak apa truk kayak gitu ya, yang bunyinya mesin diesel. Semua ada yang model kereta sudah diesel juga, cuman dia sudah lebih kayak antar kota seperti itu, macam-macam jenisnya, kegunaannya beda-beda. Dan kemudian di sana kita juga ngelihat ada orang bawa sepeda, ada yang bawa apa masuk ke dalam kereta itu ya, seperti itu. Banyak kereta yang gerbong-gerbongnya tersedia untuk sepeda, justru di situ dituliskan untuk sepeda, jadi orang bisa bawa sepeda kemana-mana gitu. Habis itu turun dari kereta dia sepedaan lagi gitu. Dan naik ke bus juga, sepeda naik ke bus juga kan ya. Iya. Hah? Nggak tahu kalau itu. Ada sepeda yang ada bus yang nyediain sepeda. Ada yang nyediain ya. Gitu. Ya gitu. Jadi kendaraan umum tuh menarik di sana sehingga apa ya, membuat orang lebih suka ya, mendingan naik kendaraan umum aja. Pertama lebih murah ya. Yang kedua juga reliable, waktunya juga bisa nggak apa ya, bisa diprediksikan lah gitu, nggak kita nggak harus spare sampai 1 jam sebelumnya untuk janjian gitu. Kalau di sana itu enaknya di situ gitu. Iya. Dan point to point, kendaraan umum tuh point to point,
Tapi kita bisa bawa sepeda atau naik kendaraan umum lainnya atau naik bus menuju ke tempat stasiunnya. Kemudian kita sampai sana, terus kita dari itu ke tujuan lainnya lagi itu bisa menggunakan transport umum lagi, atau kalau kita mau bawa sepeda pun bisa. Bisa. Itu kan jadi hampir semua difasilitasi lah, dibikin mudah lah seperti itu. Jadi membuat orang naik kendaraan umum tuh ya fine gitu, nggak susah. Terus kemudian satu hal lagi yang juga setelah dan sebelum kendaraan umum itu ya kayak gitu tadi, mau naik sepeda atau mau jalan kaki semuanya fasilitasnya ada gitu. Betul. Termasuk juga fasilitas jalannya. Fasilitas hampir jalannya. di semua tempat itu disediakan, terutama di yang kotanya ya, ada jalan buat sepedanya, jalan orangnya, dan kendaraannya seperti itu. Jadi masa aman. Iya. Kalau emang dia sudah masuk ke daerah pedesaan, seringkali emang jalur itu udah nggak ada ya. Iya, tapi juga di pedesaan kendaraannya juga nggak banyak sehingga Iya. pengaturan itu masih fine lah gitu. Ya, kita kan pernah juga jalan dari satu desa ke desa. Iya, tapi Jalan jangan kaki ya, jalan kaki seperti itu. Ya kemudian kita melihat ada sepeda yang lewat kayak gimana kan. Dan bagaimana juga orang mementingkan safety di situ, pengendaranya juga kalau melihat ada orang yang naik sepeda atau dia memperlambat dan memberi ruang yang besar kan. Kita jalan gitu sebelah kiri ya, kita jalan seperti itu. Kemudian dia memberi ruang yang agak jauh dari kita kayak gitu untuk dia melewati kita seperti itu. Nah itu tak perhatiin, oh kayak gini ya kalau seandainya nggak ada jalur tapi orangnya masih menghargai ya, yang lain pemakai lainnya menghargai dan kita. Termasuk sepeda juga, kalau kita jalan kaki di desa ketemuan sepedanya juga berusaha memberi jarak juga memberi ke kita, jarak seperti gitu. itu. Jadi semuanya ada menghargai pengguna-pengguna lain dan semuanya itu punya hak di jalan gitu. Iya. Walaupun jalan desa yang mobil setiap 1 jam baru lewat 1 mobil. Kita pernah jalan di situ, dan itu yang trotoarnya nggak ada, pernah yang kita ketemu jalan yang trotoarnya nggak ada. Tapi ya kendaraan mobilnya juga lewatnya cuma ya gitu. Nggak banyak. Satu jam mungkin 1 atau 2 mobil gitu. Jadi gitu. Nah, pengaturan kendaraan umum ini yang juga menarik kayaknya sih di Jerman paling menarik. Dulu pernah juga di salah satu episode diskusi dengan anak bagaimana pengaturan tarif kendaraan umum di sana ya. Oh. Tapi itu menarik pas Tiketnya. tiketnya. Iya, menariknya itu kayak satu sistem walaupun mungkin perusahaannya beda ya. Tapi satu sistem, satu tiket itu bisa untuk semua gitu. Semua dalam arti kendaraan yang bukan kelas utama ya. ICE itu kelas utama, kelas 1 gitu ya. ICE itu kereta cepatnya gitu. Beda sendiri lah. Itu beda sendiri tarifnya. Selain itu sama satu lagi ada Flix bus dan Flix kereta ya, Flix train. Itu perusahaan swasta dan itu dia beda. Tapi selain itu yang punya pemerintah semuanya itu satu tiket. Sama sepertinya kita sekarang juga udah kayak gitu kan. Pakai tap itu udah bisa untuk kereta, udah bisa untuk MRT yang di Jakarta, MRT udah bisa ini komuter kayak itu udah bisa semua. Udah bisa sama. Jadi kita juga sama itu. Cuman yang menariknya di situ kalau kita kan tarifnya sekali jalan sekali angkut. Kalau di situ enggak, tarifnya itu macam-macam gitu. Ada tarif sekali jalan aja di situ. Ada tarif one way gitu. Ada tarif 1 hari. Hanya dibatasi regionnya gitu kan? Iya, dibatasi region. Ada 1 hari dibatasi region. Ada ya tinggal regionnya aja. Tarifnya macam-macam kan. Region ini, region yang kecil, region yang besar. Tapi itu 1 hari. Dan apapun bisa dipakai. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 semester, ada yang 1 tahun. Ya. Kebayang kan kalau kita tinggal di sana ya beli aja 1 tahun gitu ya.
Dibandingkan kalau dan kita selalu naik kendaraan umum 1 tahun atau 1 semester gitu, itu dipakai berkali-kali, makanya kita naik turun naik turun Iya. seenaknya aja, karena kita waktu itu pas di sana itu beli yang sebulan, tiket sebulan, dan itu jauh lebih murah daripada tiket di Bali beli setiap kali pergi gitu. Iya, iya. gitu. Dan satu hal lagi yang lucunya adalah kayaknya kalau ini di Jerman aja deh, belum pernah ketemu di tempat-tempat lain, itu nggak ada pelang tiketnya di kereta. Oh iya iya iya. Dimanapun pasti ada pelang tiketnya ya, bahkan di Jadi Jepang kayak yang kontrol orang, gitu ya, nah kayak kayak- kontrol tiketnya gitu. Kalau bahkan di Jepang pun pasti ada kontrol tiketnya masuk, kita masukin tiket terus keluar. Iya. Di Belanda juga masukin tiket terus keluar, itu kontrol tiketnya. Di Jerman nggak ada. Naik tram mah bebas-bebas aja, naik tram Iya naik iya ini. betul. Nggak ada kontrol tiketnya, tapi hampir semua orang punya tiket. Kalau tiket yang jam-jaman itu, yang ada yang 1 jam berlaku 1 jam atau 4 jam gitu, nggak tahu lah. Tapi ada pernah beli tiket itu, dan orang dia tuh mulai dihitung jamnya itu pada saat dicetek, dan setiap orang yang punya tiket itu dia begitu masuk ke bus atau apapun itu ada satu mesin di situ untuk nyetekin tiket, cetek tiket, dan itu terhitung jamnya, dan 4 jam kemudian hangus sudah selesai gitu kan. Gitu. Jadi sendiri aja, mandiri gitu. Dan masuknya juga nggak ada kontrolnya, kita masuk aja, keluar aja gitu, nggak ada yang kontrol tiket. Tapi jangan salah, suka ada razia. Razia random. Kita pernah ini ya, waktu Ya. di bus pun pernah Bus pernah Bus kita- itu jarang-jarang kata Jarang, anak ya, si anak kata ya. anak, Tapi jarang-jarang. Tapi pas kita di situ, pas ada pemeriksaan tiket di kereta keluar kota sering sih, kereta keluar kota itu sering pemeriksaan tiket. Tapi waktu kita ke Berlin, sampai di Berlin nggak diperiksa tiket. Iya. ya kondisi juga ya kalau tak perhatiin, kalau seandainya penumpangnya penuh, karena penumpangnya pernah penuh sesek banget karena harga tiket yang murah. 9 euro bisa kemana aja di Jerman Iya, kayak iya. gitu. Jadi banyak orang make, terutama untuk weekend kan. Nah kita kebetulan jalannya Sabtu waktu itu ya. Dan penuh banget ya keretanya. Kita pun berdiri cukup lama ya karena kursinya penuh kayak gitu, keretanya penuh. Dan kalau udah penuh kayak gitu cenderung pemeriksaannya nggak ada. Karena gimana mau berjalan ya memeriksa gitu banyak. Terus tapi kalau seandainya agak lengang, nah biasanya ada pemeriksa Suka ada yang datang yang pemeriksaan. jalan untuk meriksa ke gerbong-gerbong kayak gitu. Karena random aja. Kita pernah juga kereta sepi juga nggak ada yang periksa juga. Iya, tergantung sih. Tergantung. Heeh. Kadang juga dia naik di sini hanya bisa diperiksa 2 gerbong, habis dia keluar lagi, padahal gerbongnya banyak gitu. Ya benar-benar sangat random. Iya, random. Jadi dia percaya aja sama orang, tapi begitu diperiksa orangnya tidak bisa dipercaya, dendanya lumayan gede, dendanya besar gitu. Mungkin karena itu ya orang sana patuh-patuh aja. Kita lihat tuh orangnya nyetekin tiket masuk gitu. Sendiri gitu. Nah, harga tiket ini kan ya karena kemarin mungkin karena habis pandemi gitu, tapi kata si Ana juga kadang-kadang suka ada gitu program-program yang tiket murah. Pas kita di sana, pas tiket 1 bulan cuman 9 euro 1 orang, dan itu seluruh Jerman. Biasanya kan kita beli satu regional aja, satu regional harga tiket berapa gitu, kita beli gitu ya. Termasuk kita waktu pulangnya ya dari kota Dari tempatnya tempat anak sampai ke ke Frankfurt. airport, sampai Itu ke airport pakai kereta. pakai tiket itu. yang 9 9 euro. Padahal lumayan ya. Padahal kalau enggak sih lumayan tuh harga Bus aja tiketnya. udah 40-an kan, 40 euro, 40. Enggak, kalau bus Flixbus murah lah, 20 euro, 20 euro lah gitu. Itu 9 euro sendiri.
Ya ada hal-hal kayak gitunya. Ya, waktu itu si anak juga pernah, bahkan dia termasuk tiket kelas satu, kecuali booking tempat duduk ya. Tiket kelas satu itu yang ICE itu ada booking tempat duduknya. Kecuali eh, itu semuanya termasuk, dia pernah sampai seluruh Jerman juga dan cuman berapa euro gitu. Dia bilang gitu. Jadi suka ada program-program kayak gitu, mungkin membuat orang makin suka naik kendaraan umum kali ya. Beri kesempatan buat orang berkunjung. Main kemana, berkunjung kemana, ke sana kemari ngelihat. Mungkin perlu juga tuh di Indonesia kayak gitu ya. Jadi kita bisa dari Bandung mau ke Semarang, mau Surabaya, ke Jogja atau kemana gitu, saling berkunjung dengan Murah. murah dengan transportasi umum kayak gitu kan, seperti itu. Wah, keren. Tapi jangan salah, tanpa itu juga udah penuh banget. Udah desek-desekan kendaraan umum. Iya. Ya, kalau kereta di Indonesia sekarang rata-rata, nggak tahu kalau kereta ekonominya ya, tapi hampir semua sekarang dikasih kursi ya, seperti itu kan, lebih Nggak ada lagi yang berdiri gantung lebih bergelantungan. dan kalau melihat dari pengaturan kursinya mungkin lebih rapi ya di Indonesia daripada di Jerman. Kayaknya sih. Karena pengalaman temen kan ada yang sudah reserve kursi juga, ternyata enggak juga gitu, enggak dapet juga kayak gitu, atau sistemnya ternyata fail kayak gitu, jadi kacau juga kayak Iya. gitu. Iya, kalau kita udah reserve itu suka nggak bisa dibalikin gitu. Nah itu keselnya kalau Kalau misalnya ternyata ada pembatalan, ada masalah. Karena waktu pas kita di Frankfurt terjadi ini ya, demo di sana sehingga banyak masalah gitu di transportasi, banyak yang delay apa gitu, dan itu yang membuat tiket banyak yang hangus gitu kalau udah reserve gitu. ininya kan kalau tiket keretanya masih bisa dipakai kan, hanya tiket reservationnya itu untuk kursinya yang kalau udah pesen, karena itu udah harus terpisah ya pesennya ya, seperti itu. Ya ada seperti itunya lah ya. Tapi sepertinya penduduk Jerman di sana sudah happy dengan sistem yang seperti itu, dan keretanya dari fungsi sudah terpenuhi, sudah memenuhi, kemudian ketepatan waktunya juga lumayan bagus seperti itu. Ya itu sudah, mungkin dia merasa itu udah cukup ya, cukup bagus. Gitu. Tapi dibandingkan di kita sih lebih bagus sih memang. Iya, kalau dari itu whole transport system, kenyamanan di dalamnya juga seperti itu ya, kecuali penuh, dan ini kalau di kereta kita masih nggak kayak sekarang kan, nggak kayak dulu yang besok-besok kan orang berdiri gitu kan. Kalau di Jerman kan ngalamin kan, kita berdiri dari satu kota sampai kota 2 jam 3 jam berdiri kayak gitu. Iya. Seperti Kita ngalamin berdiri gitu, sesek banget gitu. Iya. Gitu. Tapi tetap sih di mereka tuh safety ya utama. Betul. Safety itu penting banget gitu. Kalau apa namanya Dan pilihan keretanya juga banyak. Jadi kalau seandainya ini kita nggak mau naik ini, ya udah naik yang berikutnya, atau kita memilih jalur lain seperti itu, pilihannya juga banyak kayak gitu. Iya, kemarin tuh kita begitu tahu rame gitu, kita nyari pilihan lain, alternatif lain gitu, dan ada. Belajar dari pengalaman lah kayak gitu. Jadi kalau weekend, oke, kita cari jalur yang mungkin kan tidak rame kayak. Kalau pas ada itu aja, pas ada tiket murah itu aja. Kalau nggak ada tiket murah sih biasanya sih normal-normal aja. Biasa-biasa aja ya. Kalau di kita itu kan sering tuh macet, terus begitu kita sampai di tempat macet tuh nggak ada apa-apa gitu. Sering nggak mengalami, semuanya kayaknya sering ngalamin kayak gitu ya. Kita dari tadi kan kita ngomongin transportasi umum, kalau lalu lintasnya ini tiba-tiba macet gitu ya. Terus begitu kita apa penyebab macet? Biasanya kalau di sana itu mungkin ya macet itu karena ada kecelakaan, mungkin ada kejadian, itu kan macet gitu. Ada demo Ada demo gitu, itu macet sih. Nah,
Kalau di kita sering ada macet, terus kita sampai di Sumber itu nggak ada apa-apa, terus total lancar lagi gitu. Di sana itu boleh dikatakan nggak ada yang kayak gitu ya. Maksudnya di kita tuh kan tiba-tiba ada kendaraan yang melambat, terus membuat macet, terus apa gitu. Iya. Atau itu misteri sampai sekarang kalau gitu. Macet Misteri, di kita ya. iya, jadi kalau di kita ngalamin ya, terutama yang bawa mobil itu kan, kendaraan itu kan, ini kok ada apa ya, kok mendadak kok macet gitu kan, jangan-jangan ada kecelakaan seperti itu. Setelah kita lewat pelan-pelan kondisi, tapi ternyata setelah itu nggak ada apa-apa kayak gitu. Biasanya kalau di kita ini sekarang ini kan banyaknya kalau sedang sibuknya itu di rest area ya. Kalau misalnya apa hari libur atau apa, rest area nih yang banyak kalau di jalan tolnya seperti itu. Nah, lewat dari rest area udah lancar lagi seperti itu. Tapi seringkali juga kita nggak ketemu rest area atau nggak tahu penyebab dari macetnya itu gitu. Kemudian tiba-tiba lancar aja kayak gitu. Iya. Nggak tahu juga apa sebabnya seperti itu. Ini mungkin jadi nggak tahu tuh, mungkin harus ada menjadi perhatian dari pengelola jalan ya, jalan tolnya seperti itu, mungkin dengan adanya kamera dan sebagainya untuk melihat apa sih yang menyebabkan macet seperti itu. Dan Sehingga diuraikan ditangani. segera gitu. Bisa jadi perhatian kayak gitu ya. Kadang-kadang kita nggak melihat apa penyebab macet, tapi ya macet seperti itu. Iya. Bukan macet ya, tapi namanya perlambatan ya. Macet sama. sih. Macet ya. Satu hal lagi yang ini ya, di sana itu jalur itu jelas ya, jalur kendaraan itu jelas. Jadi Iya. selain rambu-rambu yang selalu jelas dan clear gitu ya, di kita kan jalur sering jalan utama, padahal bahkan jalan tol itu ada yang nggak ada marka jalannya, nggak ada jalurnya, sehingga kita sendiri bawa kendaraan itu bingung jalannya yang mana nih gitu. Sering kan gitu ya. Kalau di sana itu boleh dikatakan nggak ada ya jalur itu, orang apa ya, pengguna jalan tuh tahu jalurnya di mana yang dia pakai gitu. Iya. Ya kalau kita melihat kebiasaan itu masalah disiplin ya, seperti itu. Mungkin selain disiplin dari ini fasilitas dari markanya juga jelas seperti itu. Di kita kadang-kadang markanya juga ada, tetapi kadang-kadang tuh nggak, mungkin orang yang nggak disiplin atau nggak masuk akal gitu, nggak make sense untuk kalau kita ikuti juga secara ininya. Tiba-tiba jalannya menyempit kayak gimana, jalurnya seperti itu kan bingungin kayak gitu kan, seperti itu. Kalau tak perhatiin juga di bus itu kadang-kadang bawanya kok kesannya ya, ini jalannya kan sebenarnya jalannya lurus-lurus aja kayak gitu kan, ada perempatan, kemudian lewati perempatan jalannya lurus aja, kok kelihatannya supirnya agak ugal-ugalan ya, jalannya belok begini terus nanti masuk lagi ke sini kayak gimana. Tapi kalau dilihatin ternyata itu jalurnya memang begitu, markanya tuh ada garisnya itu dibuat begitu sehingga si sopirnya ngikutin itu, jadi kesannya kok kayak belok-belok kayak gitu, padahal kenapa nggak lurus aja kayak gitu ya. Nah ini kan disiplin dia sebenarnya, memang sudah dibuat begitu, kesannya rada belok-belok kayak gitu, tapi memang harus begitu kayak gitu, karena marka ini kan juga sebagai patokan dan semua harus ngikutin kan, itu sudah dibuat begitu. Mungkin masalah di kita itu adalah markanya itu kali ya. Marka jalan tuh ya yang itu nggak bisa diikutin karena terlalu kecil gitu. Nggak, satu hal yang menarik mungkin ya, kita ngomongin masalah disiplinan dari pengguna jalan seperti itu ya. Kalau seandainya orang mau ngambil SIM untuk mengendarakan kayak semacam sertifikat ya, dia lulus dulu kayak gitu kan, dia harus pelajari aturannya dan lulus tes untuk bisa dia valid seperti itu. Nah di Indonesia kan seperti itu kan, hanya pengendara mobil ya, pengendara sepeda nggak ada, nggak kan? Kalau sepeda motor oke, pakai SIM juga, tapi sepeda kan nggak, pejalan kaki nggak juga kan, nggak ada seperti itu.
Apalagi orang yang jualan kayak gitu pinggir jalan seperti itu. Jadi apa ya namanya ya? Kalau kita dilihat di membandingkan dengan di Jerman, apakah si pejalan kaki juga dapat SIM? Enggak kan? Enggak juga. Sepeda punya SIM? Enggak juga kayak gitu. Tapi mereka ngikuti aturan yang dibuat kayak gitu. Nah, mensosialisasikan atau mengedukasi dari mereka itu kayak apa kayak gitu loh. Ini jadi pembeda juga kan ke depannya itu, karena mereka juga adalah pengguna yang akhirnya akan merasakan manfaatnya dari peraturan tersebut. Kalau peraturan itu kurang benar atau merugikan pihak tertentu, akan berusaha memperbaikinya seperti itu kan. Nah, kalau di kita bedanya apa kayak gitu kalau seandainya melihat kenapa kok di ngambil Jerman bisa kayak gitu, padahal si pejalan kaki kan nggak dapat SIM. Nggak punya sertifikat loh ya, terus sepeda juga enggak kayak gitu ya, tapi ngikuti yang sudah diatur oleh pemerintah kayak gitu, diatur oleh pengatur jalan kayak gitu. Iya. Disiplin diri gitu ya kayaknya yang ngikutin. Satu hal ya adalah kalau dia ngikuti aturan, maka dia akan mempermudah yang lain juga, karena semua akan ikuti. Mungkin ada semacam itu. Jepang juga modelnya begitu kan. Iya. Dan tidak memprotes kepada aturan tersebut kan. Protes aturan itu boleh, tapi aturan yang ada tapatin dulu kayak gitu, jalanin dulu. Tapi aturannya sendiri juga make sense sih, dan aturannya juga enggak, fasilitas untuk menjalani aturan tuh juga ada gitu. Itu yang paling penting di kita. Di kita ya mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, trotoar kita banyak diisi oleh yang bukan, yang membuat pejalan kaki nggak bisa jalan di trotoar itu sangat-sangat banyak. Tiba-tiba ada, ya kalau tiba-tiba ada gerobak kaki lima itu udah biasa ya gitu. Tiba-tiba ada pohon yang di situ, terus jadinya pejalan kaki ada di mana gitu. Bukan kita menyalahi pohon, enggak, tapi mungkin membuat trotoarnya itu harusnya ada bagian untuk pohonnya. Pohon itu kan bagus, ada bagian untuk orangnya gitu. Jadi nggak membuat kalau ada pohon ya udah orang Jadi turun ke kagok, jalan gitu, kagok, nggak kagok. bisa jalan gitu. Ada hal yang tadi kita ngomongin masalah prioritas ya. Yang tadi sempat nyinggung masalah kendaraan umum, bus kayak di Jakarta itu dia nggak menurunkan penumpang, tidak minggir gitu. Tetapi dia berhenti di tengah gitu. Dan orangnya yang mau naik lari-lari untuk melewati satu jalur gitu, kadang-kadang itu ada sepeda motor kayak gimana yang lain yang membahayakan kayak gitu kan, atau mobil juga yang mungkin lewat gitu pada mau naik, atau yang turun juga menjadi sulit juga gitu, karena langsung turun dihadapi dengan ada sepeda motor yang akan nabrak dia kesannya seperti itu kan. Gitu. Nah, kenapa kok hal itu bisa terjadi? Kenapa kok si kendaraan umumnya ini, busnya itu tidak mau minggir gitu. Iya, kenapa tuh Pak? Nah, itu jadi pertanyaan kayak gitu. Menyusahkan penumpangnya kayak gitu kan. Tapi dalam pikiran ya, kenapa dia memilih begitu? Karena kalau dia ngambil ke kiri, terlalu ke kiri kayak gitu, masuk ke daerah yang mungkin agak masuk ke dalam, nanti pada saat dia mau jalan lagi masuk ke kanan tuh udah nggak bisa. Karena udah penuh kayak gitu kan, nggak dikasih jalan juga sama kendaraan lain. Jadi lagi-lagi ini masalah prioritas kan. Seperti itu. Betul. Yang hal kayak gitu kita nggak nemukan di Jerman gitu. Dia masuk ke kiri ya sudah, minggir ke kiri dia haltenya busnya. Kemudian pas dia masuk ke kanan lagi, mobil di belakang itu otomatis sudah memperlambat. Karena dia si mobilnya sudah ngasih jalan, busnya itu mau ngasih jalan, dia mau ngambil masuk lagi ke kendaraan itu, diberi jalan kayak gitu. Bener juga. Nah itu kan masalah bagaimana yang prioritas. Prioritas kan sebenarnya sudah ada di aturannya juga. Kendaraan umum itu diprioritaskan dan sebagainya itu ada gitu. Kita harus memberikan prioritas pada kendaraan tertentu ya. Nah tapi itu tidak bisa terlaksana di kita gitu. Masalah apa kayak gitu? Disiplin. Ya seperti kemauan. Ada ya gitu deh. Karena kalau mungkin sebenarnya perasaan supir, aku kan juga suka nyupir kayak gitu ya, berada di belakang. Kalau di busnya berhenti tengah kita kesel gitu kan. Terus busnya ke kiri terus mau masuk ke kanan tiba-tiba kesel juga kayak gitu. Busnya kalau saya ke kiri nggak, nanti ke kanan bapak nggak mesti jalan nanti kita.
nggak ada yang ngasih jalan juga untuk dia masuk lagi kayak gitu kan. Ya, jadi serba kayak gitulah. Mana yang harus duluan? Jadi salahnya di mana? Iya sebenarnya iya nyadari lah. Kalau kadang-kadang itu kan nyupir itu kan kebawa emosi ya seperti itu. Padahal kalau kita melihat memberi jalan ke orang itu tidak mengurangi waktu tempuh kita menjadi 1 menit, 2 menit atau 5 menit lebih lama daripada biasa gitu. 1 menit 5 sampai 5 menit atau 10 lebih lama kan masih wajar lah kayak gitu ya. Tapi kadang kita merasa pengen cepet gitu, nggak mau disusul sama orang ya. Iya ada semacam ego atau semacam apa emosi kayak gimana kayak mobil dipotong jalan kayak gitu emosi seperti itu. Padahal kalau sebenarnya ya udahlah kayak gitu ya kita mikir kayak gitu kadang-kadang udahlah biarin aja lah gitu. Nggak akan ngurangi waktu 2 menit 3 menit gitu. Ya kalau kontrol di situ mungkin termasuk kurangnya. Termasuk diri sendiri. Oke. Oke, rasanya udah banyak ya kita diskusi kali ini. Masih banyak lagi hal-hal yang pengen kita share ya. Tapi sampai di sini dulu yang untuk kali ini. Nanti kita sambung lagi. Oke. Oke. Yuk. Terima kasih udah banyak. nonton.